Oke, sekarang ini nih chapter One Piece tuh memang tengah ramai isu mengenai nikah atau bahkan asal-usul catatan manuskrip kuno tentang Ancient Devil Fruit sendiri. Namun yang tak kalah menarik untuk kita telah lebih lanjut lagi adalah soal pemuda kapak Sentomaru. Ya, kenapa ini unik? Pasalnya Sentomaru ini baru saja diungkap dia memang diketemukan oleh Vegapunk di masa lalu. Bahkan orang ini juga dekat dengan Admiral Borsalino Kizaru. Loh, keduanya bahkan memiliki adegan yang akrab nih ketika terjadi di Sabaudi Archipelago. Ada momen Kizaru yang tidak marah nih ketika Sentomaru itu memarahinya. Jadi kami pikir apa alasan Borsalino ke Egghead sendiri? Apakah dia akan marah melihat Sentomaru sekarat karena Rob Lucci sendiri? Nah, konflik ini begitu kompleks nih. Let's go boys, kita diskusikan lebih panjang mulai dari sini. Yo nakama DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai hubungan pertemanan antara Sentomaru dan juga Borsalino Kizaru. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like and kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Cerita tentang Sentomaru itu memang bermula dari dirinya yang dikenal sebagai pengendali pasifista. Kala itulah masih bingung apakah Sentomaru itu bekerja untuk pemerintahan dunia atau yang lainnya. Nah, nyatanya kini sudah terjawab. Orang yang mengendalikan pasifista ini tidak serta-merta menjadi budak pemerintahan, dan Sentomaru membuktikan hal ini. Latar belakang riwayat Sentomaru itu yang sedari sangat muda sudah diselamatkan oleh Dr. Vegapunk sendiri. Dia awalnya hidup susah nih, lalu Vegapunk itu melihat potensi nakalnya. Kemudian dia ambil. Nah, di sanalah hidupnya itu banyak berubah. Dengan arti lain, Vegapunk itu menyelamatkan Sentomaru dari ambang kemiskinan yang lama. Nah, itulah kenapa chapter kemarin itu menjelaskan bahwa Sentomaru sendiri bekerja untuk Dr. Vegapunk, bukannya pemerintahan dunia. Alasan sederhananya adalah dia tahu caranya berterima kasih. Ada adegan yang memperlihatkan bahwa Sentomaru sendiri itu meminta agar Luffy membawa Vegapunk itu berlayar dengannya setidaknya sampai ke Pulau Elbap sana. Nah, disinilah momen ketika Luffy itu terkejut ternyata si pemuda kapak itu ada di sana pula. Nah, saya pada satu titik karena perebutan komunikasi dan juga Sentomaru lengah nih, Rob Lucci yang sedang pulih dari tahap awak keningnya itu, dia langsung menyerangnya. Dan hal itulah yang membuat Sentomaru itu sekarat nih, dan membuat Luffy itu benar-benar marah melihat aksi kelicikan para agen dari si Purple itu sendiri, khususnya terhadap Sentomaru. Nah, kita memang menantikan nih apa yang dilakukan oleh Luffy sendiri ke depannya. Tapi nih, kalau ngebahas soal Sentomaru itu kita seharusnya nggak bisa terlepas dengan seorang dari markas besar angkatan laut di sana, ya Borsalino Kizaru. Kenapa? Kita mulai dari sini ceritanya. Kisah Sabaudi Archipelago. Cerita saat di Pulau Sabaudi kala itu memang menampilkan adegan bagaimana seseorang Laksamana Kizaru membuat bulan-bulanan para supernova. Namun pada satu titik di mana ada seseorang yang secara terang-terangan mencari dan memarahinya, dia adalah Sentomaru. Nah, adegan itu terjadi ketika Kizaru itu mengajar Basil Hawken. Nah, tetapi tiba-tiba Denden Musnya itu berdiri, dan itu adalah panggilan darurat. Oh, Sentomaru-kun. Nah, seperti yang diucapkan oleh Borsalino kira-kira seperti itu. Di sana nih kita melihat percakapan itu bagaimana Sentomaru datang ke pulau itu dengan membawa senjata yang sedang dikembangkan, dan itu adalah pasifista. Sentomaru yang sedang duduk itu membicarakan sesuatu yang serius kepada Borsalino. Bahkan dia juga membicarakan para supernova tadi. Nah, tak hanya terhenti sampai di situ saja, Sentomaru juga sempat muncul lagi, dan itu adalah cerita tentang kisah Marineford. Momen ketika Sentomaru datang ke pertempuran itu memang mengubah jalannya adegan itu. Dia datang untuk menunjukkan diri dengan pasukan pasifista yang ia pimpin. Sebagai seorang komandan, dia menyuruh dan menggerakkan pasifista untuk menghancurkan para aliansi Shiroige, dan hasilnya gila parah benar sih. Ini adalah cara Sentomaru untuk menggetarkan mereka semuanya. Bahkan Sentomaru menggunakan cara untuk mengurung mereka dengan pasifista yang besar tersebut. Adegan bagaimana Sentomaru begitu dihargai oleh angkatan laut karena dia memimpin para pasifista itu memang menarik. Ketambahan seorang seperti Borsalino Kizaru sendiri menyukainya. Sebagai seorang yang dikenal sangat dingin dan bengis nih, itu tak terjadi dengan Borsalino ketika bersama dengan Sentomaru. Nah, dari sanalah banyak spekulasi nih. Kemarin Akainu itu perihal Borsalino yang tanpa seizinnya pergi ke Egghead sendiri mengundang banyak tanya nih. Apakah dia sudah tahu jika Sentomaru berada di sana, atau apakah dia sudah tahu pula jika agen dari si Purple menghadang mereka? Atau dia sendiri sebenarnya juga sudah diberitahu nih jika Yonko Mugiwara juga berada di tempat itu.
Salah satu dari pernyataan itu mungkin ada benarnya. Tetapi konteks seri itu adalah Sentomaru. Sekarang bayangkan bagaimana reaksi Borsalino jika mengetahui orang yang dia juga respect itu sedang terluka parah, dan itu dari orang-orang bawahan Kurose langsung. Nah, itu adalah para agen Cyberpol yang dipimpin oleh Rob Lucci. Apakah Borsalino akan memihak langsung dengan Rob Lucci CS itu, atau dia masih tetap membela Sentomaru? Nah, ini menarik nih. Karena pada akhirnya kita baru tahu kemarin itu jika Sentomaru itu tidak bekerja untuk pemerintahan dunia, meskipun ia menjalankan pasifista. Bahkan sekarang ini dia menjalankan Serapim. Hal ini didasari atas kode perintah yang dibuat di pasifista itu sendiri. Peran pengendalian pertama oleh para Gorosei, kedua Vegapunk, dan ketiga adalah Sentomaru. Setelah itu siapa saja memiliki chip perintah tersebut juga bisa menjalankannya, dan itulah yang berlaku untuk pasifista yang terbaru ini, Serapim. Artinya, kedudukan Sentomaru dalam pemerintah baik pasifista maupun Serapim itu sangatlah tinggi. Hal itulah yang kemarin membuat para agen dari Cyberpol itu mencoba memutuskan koneksi mereka. Dan akhirnya Rob Lucci itu menghajarnya. Dan ini membuat Sentomaru itu terluka parah nih. Lucci bahkan mengatakan seperti ini: ambil kembali Serapim itu. Pemimpin mereka telah kita kalahkan. Jadi mari Serapim, kita bekerja sama lagi. Ya, ini menarik nih. Tapi kami pikir nih chapter selanjutnya itu akan ada kejutan untuk Sentomaru sendiri. Apalagi setelah kedatangan kakek Borsalino Kizaru itu. Dia mungkin masih bisa melindungi Sentomaru nih, setidaknya dalam beberapa momen. Karena sebagai bagian dari aliansi pemerintahan dunia sendiri, para admiral itu sebenarnya juga tidak terlalu peduli dengan sistem para Gorosei. Begitupun dengan Laksamana Kizaru yang juga terkesan nyeleneh itu nih. Jika di Wano Kuni ia tidak diizinkan oleh Akainu ke sana, namun di Egghead dia tak akan melapor pada Akainu dan langsung berangkat ke pulau tersebut, tempat bagaimana ia akan bertemu lagi dengan Sentomaru dan juga para agen Cyberpol sendiri. Nah, dalam dunia perlautan hal ini sepertinya itu memang sudah sangat wajar sih, karena tidak semua angkatan laut itu jahat. Beberapa ada di antaranya itu sangat bijak, dan contohnya itu kala itu adalah Sengoku sendiri juga berteman akrab dengan Rocinante. Jadi untuk kasus Sentomaru nih dan juga Kizaru ini bukanlah sesuatu yang besar pula. Nah, jadi nih chapter kemarin mungkin baru memperlihatkan gambaran umum bagaimana peran Sentomaru ke depannya. Dan chapternya ke depan kita masih yakin bahwa Sentomaru itu akan diberikan peran lebih lagi dalam saga menuju Elbaf nanti. Wow, that's really interesting. Kedua orang itu memang menakjubkan nih dari perannya masing-masing. Kizaru ke Egghead pasti akan mendapati kejutan jika melihat Sentomaru sekarat parah nih karena serangan awak kening dari Rob Lucci. Nah, what will you do, Borsalino Kizaru? So guys, setelah tadi nih pembahasan kita mengenai hubungan pertemanan antara Sentomaru dan juga Borsalino Kizaru. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.